Satu keinginan almarhum Om Rudi sebelum dia meninggal yang belum tersampaikan, yaitu adalah permintaan maaf terhadap anak nomor duanya, yaitu Dani. Yang dimana karena kekecewaannya Dani itu membuat Om Rudi itu mati dan menjadi arwah penasaran yang bergentayangan meneror semua keluarga dan juga para warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dimana kisah ini adalah kisah horor tapi bercampur sedih. Yang dimana kisah atau cerita ini datang dari seorang narasumber. Dan cerita ini mengisahkan tentang kematian seorang laki-laki yang dimana kematiannya itu menjadi arwah penasaran kemudian meneror keluarganya sendiri. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, untuk nama dan tempatnya sengaja disamarkan karena demi untuk menjaga privasi, kenyamanan, dan juga keamanan orang-orang yang terlibat atau mengalami peristiwa ini. Dan juga memang permintaan dari narasumber kita. Nah, pasti kalian penasaran kan, gimana nih ceritanya, seperti apa, kok bisa si laki-laki ini meninggal, terus arwahnya jadi penasaran, terus akhirnya meneror keluarganya. Ada salah apa, kok sampai bisa seperti itu? Nah, ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Yuk, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Sebut saja nama narasumber kita itu namanya Hardi. Nah, tapi sebelumnya Hardi ini ketika menceritakan kisahnya, ini tolong disampaikan ke teman-teman semuanya, ke penonton. Dia meminta maaf karena dengan diceritakannya kisah ini tuh bukan bermaksud untuk mengungkap atau membicarakan aib orang yang sudah meninggal, bukan. Tapi tujuannya Hardi menceritakan kisah ini, dia itu pengen dari kisah ini kita semua, kalian semua, saya tentunya, itu bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Terutama buat kaum laki-laki. Nah, jadi yang diceritakan oleh Hardi ini adalah saudaranya sendiri. Sebenarnya almarhum ini ya saudara jauh nggak jauh sih dari si Hardi ini. Karena almarhum beliau itu adalah anak dari adik kakeknya si Hardi ini. Nah, sebut saja nama beliau, itu namanya Om Rudi. Nah, Om Rudi ini mempunyai sebuah keluarga kecil yang dimana Om Rudi ini punya istri. Istrinya ini sebut saja namanya Tante Tia. Nah, mereka berdua itu dikaruniai 2 orang anak. Nah, mereka itu kembar. Anak pertamanya yang lahir pertama yaitu namanya Dina, dan adik kembarnya itu namanya Dani. Jadi kembar cewek cowok. Awalnya hidup mereka itu sangat bahagia dan harmonis karena Om Rudi itu hidup bersama seorang wanita atau ibu dari anak-anaknya itu yang sangat beliau cintai, yaitu Tante Tia, istrinya. Tapi kebahagiaan mereka itu seketika hancur pada saat tiba-tiba ada orang ketiga yang masuk di dalam rumah tangganya Om Rudi dan juga Tante Tia. Dan parahnya, secara diam-diam Om Rudi itu menikah siri dengan perempuan tersebut. Nah, siapa perempuan itu? Sebut saja namanya itu Tante Ina. Nah, sambil menahan tangisnya, jadi Tante Tia itu bercerita kepada ibunya Hardi, narasumber kita, tentang masalah yang terjadi di dalam rumah tangganya itu. Bahwasanya kalau semenjak Om Rudi itu menikah siri dengan Tante Ina, itu nafkah yang diberikan kepada Tante Tia dan kedua anaknya itu menjadi semakin berkurang. Dan tidak hanya itu, bahkan perhatiannya juga semakin berkurang. Karena lebih cenderung memperhatikan dan lebih sayang kepada istri barunya, istri sirinya itu, Tante Ina. Dan bahkan Tante Tia itu sering memergoki kalau Om Rudi itu sering banget jalan-jalan dengan istri barunya, si Tante Ina ini. Sering banget memergoki. Dan itu tentunya ya pasti membuat Tante Tia itu menjadi sakit hati. Awalnya Tante Tia itu masih tetap mencoba untuk bersabar untuk menghadapi permasalahan rumah tangganya. Tapi itu awalnya, lama-kelamaan ya Tante Tia itu ya akhirnya hilang kesabaran juga. Dan juga nggak tahan terhadap masalah yang dihadapi yang mengganggu rumah tangganya itu. Dan semenjak itulah akhirnya percekcokan itu sering banget terjadi. Dan mediasi itu ternyata tidak bisa untuk mendapatkan solusi.
untuk rumah tangga mereka. Dan pada akhirnya Tante Tia pun memutuskan untuk berpisah saja dari Om Rudi. Meskipun diakui sama Tante Tia bahwa keputusan yang dia lakukan itu memang sangatlah berat. Tapi itu semuanya sudah terlanjur terjadi. Tante Tia terlanjur sakit hati. Dan udah nggak rasa perhatian dan kasih sayangnya itu semakin berkurang setiap harinya. Apalagi melihat kedua anaknya, si Dina dan juga Dani ini yang sudah mulai beranjak remaja. Jadi pada saat itu usianya si Dina ini 13 tahun dan usianya si Dani itu 11 tahun. Mereka itu hanya selisih terpaut usia 2 tahun. Dan mereka berdua, Dina dan juga Dani, harus menerima kenyataan pahit di usia mereka yang masih dibilang belia. Dan setelah Tante Tia dan Om Rudi ini resmi bercerai, Dina yang shock melihat hal tersebut akhirnya menjadi trauma yang berkepanjangan. Karena di sini Dina itu juga dia tidak tahu, dia bingung. Apa alasannya, kenapa ayahnya Om Rudi itu memilih untuk meninggalkan ibunya, Tante Tia, dan lebih memilih perempuan lain, yaitu Tante Ina. Nah, karena kejadian tersebut akhirnya membuat si Dani nih, adiknya si Dina, itu hidupnya menjadi ugal-ugalan. Karena mungkin kecewa kan dengan sikap orang tuanya. Di sini Om Rudi sebagai ayah yang dirasa tidak punya tanggung jawab dan menelantarkan mereka, menyakiti hati ibunya. Sehingga itu mungkin wujud dari protes si Dani ini. Sehingga hidupnya itu jadi ugal-ugalan, jadi urakan, susah buat diatur. Sekolahnya berantakan, suka ngelawan ayahnya nih. Dan sering banget yang namanya Dani itu nggak pulang ke rumah. Nah, hingga tahun berganti tahun pun berlalu nih. Nah, akhirnya si Dina sebagai kakak, dia ya perlahan akhirnya bisa memperbaiki hubungannya bersama dengan ayahnya, yaitu Om Rudi. Dan kebenciannya Dina terhadap ayahnya Om Rudi itu akhirnya memudar pada saat Dina ini berusia 21 tahun. Ya mungkin itu udah mulai berpikir belajar dewasa bahwa semuanya itu udah terlanjur terjadi. Jadi ya mungkin menurut Dina itu ya yang bisa dia lakukan ya hanya memaafkan karena semuanya udah terlanjur. Jadi buat apa menahan kebencian terhadap ayahnya, sedangkan itu semua tidak bisa untuk mengembalikan keadaan seperti dulu ketika mereka ini bahagia, harmonis kehidupannya. Jadi ya itu jalan satu-satunya, memaafkan kesalahan ayahnya. Biar bagaimanapun juga Om Rudi ini kan memang bapaknya. Nah tapi justru berbanding terbalik dengan si Dani. Dina yang sudah mulai memaafkan ayahnya, tapi si Dani itu enggak. Semakin bertambahnya usia, kemudian menginjak remaja, hampir dewasa, itu malah semakin menjadi tambah urakan dan semakin menjauhi bahkan membenci ayahnya, yaitu Om Rudi. Jadi seolah-olah si Dani itu sama sekali tidak pernah menganggap kalau Om Rudi itu ada dan bukan ayahnya dia. Karena saking sakit hatinya si Dani. Nah, di sini Dina kan udah mulai memaafkan Om Rudi nih. Akhirnya dia juga bisa akrab sama istri keduanya si Om Rudi ini, yaitu Tante Ina. Nah, udah mulai menjalin keakraban di situ. Jadi tepat persis 2 bulan sebelum Om Rudi ini meninggal, Om Rudi itu jatuh sakit. Nah, si Tante Ina ini nelpon si Dina mengabarkan kalau ayahnya Om Rudi itu jatuh sakit. Nah, mendengar hal tersebut akhirnya Dina kan ngajak adiknya tuh si Dani. Ya dia ngajak ibunya kan nggak mungkin juga. Nah di situ Dina yang ngajak adiknya si Dani buat membesuk atau ngejenguk ayahnya nih si Om Rudi. Itu si Dani sama sekali nggak mau. Jadi si Dani itu benar-benar sama sekali nggak peduli dan nggak punya rasa iba terhadap kondisi ayahnya yang pada saat itu sedang sakit. Dan akhirnya ya terpaksa Dina sendirian, dia datang ke rumah ayahnya bersama Tante Ina, ibu tirinya, untuk menjenguk dan melihat kondisi ayahnya, yaitu Om Rudi. Dan setibanya si Dina itu di rumah ayahnya, ternyata kondisi ayahnya, yaitu Om Rudi, sangatlah lemah. Ditambah lagi, hati Desi ini menjadi semakin sedih pada saat Desi itu ditunjukkan foto hasil ronsennya Om Rudi. Nah jadi di foto hasil ronsennya itu Om Rudi, Dina itu melihat kayak ada benjolan, ini mohon maaf ya, itu ada benjolan di saluran kantung kemihnya Om Rudi. Nah itu kira-kira benjolannya itu sebesar biji salak lah seperti itu. Nah sehingga benjolan tersebut, ya mungkin itu endapan ini kali ya, ampas-ampas dari minuman atau apalah itu dari makanan, kemudian akhirnya mengkristal
dan menjadi kayak benjolan, kayak biji salak. Dan itu menutupi saluran kantung kemihnya si Om Rudi ini, sehingga Om Rudi itu tidak bisa membuang, mohon maaf, air kecil dengan lancar. Sehingga air seninya itu menumpuk di kantung kemih dan sama sekali tidak bisa keluar. Dan itu terjadi terus menumpuk dan semakin menumpuk. Dan benjolannya itu, kata Tante Ina itu, menurut dokter itu ada kemungkinan bisa menjadi semakin besar. Nah, di sini Dina yang melihat kondisi ayahnya yang merasa kesakitan, badannya kadang gemetar karena nahan air seninya yang tidak bisa keluar, yang hanya menumpuk di kantong kemih. Itu membuat kondisi si Om Rudi ini semakin lemah, badannya lemes, gemeter, dan juga menjadi pucat pasi wajahnya. Pokoknya sengsara banget. Nah, jadi Om Rudi itu dia mau bergerak aja sakit, apalagi berjalan. Dan jalan satu-satunya yaitu memasangkan alat kateter di dalam, mohon maaf, di saluran alat kelaminnya, agar si Om Rudi itu bisa mengeluarkan kotoran atau air seninya itu. Nah, setelah dipasangi alat kateter itu, baru akhirnya Om Rudi itu merasa sedikit lega. Nah, setelah dipasangi itu, ya otomatis yang masang itu kan dari dokter lah ya. Jadi sempat dibawa ke rumah sakit atau klinik lah semacamnya. Nah, setelah itu si Dina nanya, "Ayah gimana rasanya, masih sakit?" Nah, kemudian dijawab sama Om Rudi, "Alhamdulillah nak, udah lebih baik, udah lebih enakan. Nggak kayak tadinya sebelum dipasangin alat ini." Begitu jawab dari Om Rudi. Nah, di sini si Dina tersenyum lega karena melihat alat kateter itu udah mulai terisi penuh dengan air seni yang dikeluarkan oleh si Om Rudi ini. Berarti petanda bahwa Om Rudi itu sudah merasa nyaman karena air seninya sudah bisa keluar dan tidak merasakan sakit lagi. Nah, terus setelah itu Om Rudi ini nanya ke si Dina, "Din, adikmu mana, Dani? Kok nggak ikut ke sini?" Tanya Om Rudi ini ke si Dina. Nah, terus kemudian dijawab nih sama Dina, "Ada kok Dani di rumah ya sama ibu. Tadi udah Dina ajak ke sini, tapi nggak mau. Ya udah akhirnya ya udah terpaksa Dina ke sini sendirian." Terus kata Om Rudi gini, "Oh, nggak mau ya Dani ya ke sini ya. Mungkin adikmu masih marah sama ayah. Dan itu wajar lah kalau misalkan adikmu Dani itu sangat membenci ayah. Ayah kan sudah menelantarkan kalian, menelantarkan ibu kalian juga. Jadi wajar dan seperti itu. Tapi kalau boleh, ayah pengen banget ketemu sama Dani walaupun cuma sekali. Ya paling enggak sebelum Tuhan memanggil ayah untuk berpulang." Begitu kata Om Rudi ngomong sama Dina. Nah, setelah itu Om Rudi juga ngomong, "Dina, kamu tinggal di sini aja sama ayah, sama Tante Ina, sama ibumu. Tapi ya, nanti kalau aku tinggal di sini ibu kasihan dong. Soalnya Dani kan jarang banget pulang ke rumah. Dia sekarang urakan. Nanti ibu sendirian kan kasihan, aku nggak tega." "Ya iya sih, tapi kan ayah lagi kayak gini. Takutnya nanti ayah kenapa-kenapa. Ayah pengennya kamu ada di samping ayah." Begitu kata Om Rudi kan. Nah, akhirnya kata Dina gini, "Ya udah deh, gini aja ya. Aku nanti bakalan tiap hari ke sini buat nemenin ayah, buat ngurusin ayah, bantuin Tante Ina." "Iya, tapi ayah maunya kamu di sini." Kayak gitu kata Om Rudi. Nah, akhirnya Dina yang karena nggak tega karena permintaan dari ayahnya juga akhirnya dia menuruti. Dia mau tinggal di situ. Ya walaupun dia pulang pergi sih. Maksudnya kalau misalkan sore dia pulang ke rumah, terus ntar malamnya dibalik lagi ke situ, nginep di rumahnya ayahnya bersama Tante Ina. Dia juga izin sama ibunya dan sama ibunya juga diizinkan sama Tante Tia ini. Ya karena menurut Tante Tia biar bagaimanapun juga Om Rudi itu ayahnya. Jadi ya nggak apa-apa, wajar-wajar aja, terserah sebetahnya Dina. Kalau betah sama ayahnya ya monggo, kalau misalkan lagi betah sama Tante Tia ya nggak apa-apa. Karena mereka berdua sama-sama orang tuanya. Jadi anaknya itu diberikan kebebasan sama Tante Tia. Jadi nggak semata-mata karena Om Rudi itu sudah menyakiti mereka, menelantarkan mereka, kemudian membatasi kedua anaknya, itu enggak sebenarnya. Tapi itu doang. Si Daninya aja yang memang masih belum menerima. Jadi dia sama sekali nggak mau bertemu ayahnya. Nah, kemudian singkatnya, pada tanggal 25 Desember 2020, itu Om Rudi sakitnya bertambah parah. Dan kebetulan pada saat itu memang si Dina ini udah tinggal bareng di situ kan, di rumahnya Om Rudi dan juga Tante Ina. Mereka tinggal bertiga. Dan ketika Dina ini lagi ngebantuin pekerjaannya Tante Ina, ya ngeberesin rumah, nyapu, ngepel gitu kan. Nah, ini kebetulan si Dina itu lagi nyapu lantai. Nah, tiba-tiba si Dina itu mendengar suaranya Om Rudi memanggil-manggil namanya Dina. "Din, Dina." Dengan suara yang lemes, yang lirih, tapi Dina dengar.
Nah, Dina yang mendengar suara ayahnya memanggil, langsung dia buru-buru masuk ke dalam kamar ayahnya. Nah, setelah sampai di kamar, Dina nanya dong, "Loh, ayah kenapa?" "Dina, tolong ajak ibu sama adik kamu Dani ke sini. Ayah pengen ketemu, ayah pengen minta maaf sama mereka, sama kalian bertiga. Ya kan aku udah maafin ayah." "Iya, tapi aku pengen minta maaf. Ayah pengen bilang, ayah pengen mengakui kesalahan ayah di hadapan ibumu dan juga adikmu Dani." Begitu kata Om Rudi. Terus akhirnya kata si Dina gini, "Ya udah deh ya, nanti aku telepon ya ibu sama Dani ya. Nanti aku suruh ke sini." Gitu kan kata Dina. Nah, setelah itu udah nggak terdengar lagi suara dari mulutnya Om Rudi. Dan itu membuat Dina panik. Dan dia langsung lari keluar nyari Tante Ina. Dia manggil Tante Ina, "Tante, ayah tante, kenapa? Kenapa nak? Ayah kenapa?" "Ayah tante, tadi minta kalau ibu sama Dani disuruh ke sini, tapi habis itu udah nggak ada suaranya lagi. Ayo tante, ayah kenapa?" Nah, akhirnya si Tante Ina sama Dina dia buru-buru langsung menghampiri si Om Rudi ini. Nah, seketika si Tante Ina sama Dina itu nyampe di kamarnya lagi, nah tiba-tiba di situ terdengar suara cegukannya Om Rudi sebanyak 4 kali. Dan setelah itu sudah nggak ada pergerakan, nggak ada suaranya Om Rudi lagi, entah itu cegukan atau gimana, nggak ada. Dan terlihat di situ Om Rudi menghembuskan nafas terakhirnya dengan sangat pelan-pelan. Nah, di sini Dina yang menyadari akan hal itu, dia langsung teriak dong, "Ayah!" Dan Tante Ina pun langsung dia juga panik. "Mas bangun mas, Mas Rudi, Mas bangun. Mas kamu kenapa mas? Ayo mas bangun." Jadi Dina sama Tante Ina itu dia menangis sambil menggoyang-goyangkan dan menggerak-gerakkan badannya Om Rudi. Tapi nggak ada pergerakan sama sekali, nggak ada respon dari Om Rudi. Sama sekali nggak bergeming dan nggak bergerak. Kemudian Tante Ina ini mendekati tubuhnya Om Rudi buat memastikan. Terus dia tempelin tuh kupingnya di dadanya Om Rudi, memastikan apakah masih ada detak jantungnya, masih ada denyut nadinya atau enggak. Dan ternyata sama sekali nggak ada detak jantung ataupun denyut nadi. Ternyata Om Rudi pada saat itu dia meninggal dunia. Tapi karena masih belum yakin, akhirnya si Tante Ina nyuruh Dina buat ke puskesmas desa di setempat kan, buat manggil bidan atau tenaga medis buat mastiin kondisinya Om Rudi itu apakah memang benar-benar sudah meninggal atau masih ada kesempatan untuk ditolong. Nah, setelah dipanggil itu sang bidan, ternyata dipastikan Om Rudi dinyatakan meninggal dunia. Dan pada saat itu juga Dina langsung meluncur naik motor pulang ke rumahnya untuk mengabarkan kepada ibu dan adiknya bahwa ayahnya sudah tidak ada alias meninggal dunia. Dan selama dalam perjalanan dia naik motor menuju pulang ke rumahnya, gak tahu kenapa tiba-tiba terlintas dan terasa rindu yang teramat sangat terhadap ayahnya. Dia mengingat semua kebahagiaan dulu ketika rumah tangga orang tuanya ini masih harmonis, kebahagiaan mereka. Itu tiba-tiba terlintas, teringat dalam pikirannya sambil menangis si Dina itu. Jadi Dina itu menangis di dalam helm yang dia kenakan kan. Dia sambil naik motor, menangis terseduh-seduh. Dan setibanya di rumah, Dina itu turun dari motor langsung memeluk ibunya, Tante Tia. Nah, memeluk ibunya itu sambil menangis terisak-isak. Nah, otomatis Tante Tia bingung dong, ini kenapa anak si Dina kok tiba-tiba pulang dia nangis sesenggukan terisak-isak seperti itu. Dan Tante Tia nanya dong, "Dina, nak, kamu kenapa kok pulang-pulang tiba-tiba nangis kayak gini? Ada apa? Jangan bikin ibu bingung, khawatir dong. Kenapa nak? Bilang sama ibu." Begitu tanya Tante Tia. Akhirnya dijawab tuh sambil nangis sama Dina, "Ayah bu, ayah, ayah kenapa? Ayah udah nggak ada." "Apa maksud kamu ayah udah nggak ada?" "Ayah meninggal bu. Tadi sebelum ayah meninggal, ayah sempat nanyain ibu sama Dani. Ayah pengen ketemu buat yang terakhir kalinya. Tapi semua itu belum terjadi. Ayah udah meninggal duluan bu." Begitu jawab Dina ketika ditanya sama Tante Tia. Dan Tante Tia pun terkejut mendengar kabar yang dikatakan oleh anaknya yaitu Dina. Beliau, Tante Tia itu, seperti nggak percaya dengan kenyataan yang terjadi, yang sebenarnya. Seluruh tubuhnya Tante Tia itu jadi lemes. Air matanya tuh basahin pipinya. Nangis Tante Tia. Ya apa ya, karena biar bagaimanapun juga Tante Tia itu pernah saling sayang, pernah saling mencintai bersama Om Rudi.
Dan sebenarnya narasumber kita Hardi itu punya keyakinan bahwa sebenarnya Tante Tia itu masih menyimpan rasa cintanya, rasa sayangnya, rasa perhatiannya terhadap Om Rudi. Tapi itu semua ya karena kekecewaan jadinya ya ditahan sama Tante Tia. Dan memang mereka udah bercerai juga. Tapi lagi dan lagi di saat kondisi seperti itu, Om Rudi, ayahnya si Dina dan juga Dani ini meninggal, si Dani itu benar-benar sama sekali nggak mau ngelihat jenazah ayahnya buat yang terakhir kalinya. Padahal dia tahu, karena pada saat itu Dani lagi di rumah. Dia nggak ada rasa sedih atau gimana, ya nggak tahu hatinya sebenarnya ya. Mungkin karena dia ya masih anak muda juga, egonya masih tinggi, kecewanya juga kecewa banget, sakit hati. Jadi sama sekali nggak kelihatan sedih atau ngerasa kehilangan, itu nggak. Jadi biasa aja. Jadi dia tuh Dani itu benar-benar udah nggak menganggap bahwa Om Rudi itu sebagai ayahnya. Nah jadi ibunya si Dina, Tante Tia itu ngajakin Dani buat datang ke rumah ayahnya Om Rudi. Buat melihat jenazahnya, buat nengokin, ngebesukan belasungkawa. Tapi jawabannya Dani seperti apa? Aku benci banget sama ayah. Dia itu orang yang gak pantas sama sekali buat dipanggil ayah. Dia udah ngehancurin masa kecil dan kebahagiaan aku sama kakak dan juga sama ibu. Kalau ayah gak selingkuh sama perempuan itu, mungkin keluarga kita udah bahagia sampai sekarang. Dengan lantangnya, dengan sangat menggebu-gebunya si Dani, dengan nada emosi, dia mengatakan bahwa dia sangat membenci ayahnya. Ya, bagaimana tidak? Karena ayah yang dulu dia sangat sayangi, sangat dia cintai, yang jadi panutan, yang jadi idola buat si Dani, ternyata malah tega meninggalkan mereka bertiga dan menelantarkan mereka. Ya pantas aja Dani seperti itu, wajar. Dan Tante Tia ngomong kayak gini sama Dani, Dani, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Seberapa besar kesalahan beliau, beliau itu tetap ayah kamu, ayah kalian. Dan sebagai seorang ayah, seharusnya kamu ini wajib menghormati beliau. Apalagi beliau sekarang udah gak ada, udah meninggal. Di saat-saat terakhirnya kita gak ada di sampingnya. Dan bahkan ketika sudah meninggal, kamu sama sekali gak mau untuk menjenguk jenazahnya dan melihat untuk terakhir kalinya. Begitu kata Tante Tia. Dan dijawab lagi sama Dani, aku gak peduli bu, si tua bangka itu yang udah menyia-nyiakan hidup kita. Aku gak peduli bu, mau dia mati kek, mau dia apa kek, terserah, bodoh amat, aku gak peduli. Dia bukan ayahku, terserah. Kalau kakak sama ibu mau ke sana, aku gak mau. Silahkan kalau kalian mau ke sana. Jangan pernah ajak aku. Si tua bangka itu bu, di mana akal sehatnya? Apa dulu dia gak mikir ketika memilih perempuan sialan itu, gak mikirin nasib kita bertiga, kita terlantar, kita disia-siakan. Mana akalnya, mana otaknya? Aku gak peduli bu, maaf. Tapi aku gak mau, gak akan pernah mau untuk datang ke sana. Bahkan untuk mengantarkan jenazahnya pun aku gak mau. Buat ngelihat aja aku gak mau bu, maaf. Silahkan kalian berdua ke sana, aku gak ikut. Begitu kata Dani. Ya akhirnya karena si Dani udah dengan tegas ngomong kayak gitu, ya kata Tante Tia gini, sudah cukup Dani, sudah cukup kamu mencaci maki ayahmu. Kalau kamu memang nggak mau ke sana, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan pernah kamu menghina ayah kamu. Ya udah kalau gitu ibu sama kakakmu yang ke sana. Ya udah silahkan. Malah seperti itu jawaban Dani. Nah akhirnya berangkatlah tuh si Tante Tia dan juga Dina melayat ke rumahnya Om Rudi dan juga Tante Ina. Nah kemudian singkatnya setelah pemakamannya Om Rudi pada saat itu, si Tante Tia dan juga Dina pun nggak berlama-lama, dia langsung balik ke rumahnya. Ya lagian mau ngapain di situ kan, di situ udah nggak ada Om Rudi, adanya cuma Tante Ina. Nah setelah itu si Tante Tia sama Dina itu balik ke rumahnya. Nah jadi Tante Tia dan Dina itu berencana akan menggelar yasinan, tahlilan dan mendoakan si Om Rudi ini yang sudah meninggal. Dan di rumahnya Tante Ina pun juga sama. Jadi yasinan dan doa tahlilan itu digelar ada di dua tempat. Di rumahnya Om Rudi sama Tante Ina dan juga di rumahnya Tante Tia bersama si Dina dan juga Dani. Tapi ya Dani nggak pernah mau ikut tuh yasinan, ngaji dan lain sebagainya. Dia memilih buat pergi dari rumahnya. Nah jadi pokoknya Dani itu pulang dia setelah tahlilan selesai. Acara ngajinya selesai baru dia pulang. Karena benar-benar sama sekali nggak mau ngedoain orang tuanya atau Om Rudi ini ayahnya. Nah jadi pas ketika malam harinya nih, setelah selesai mereka itu yasinan, ngaji, tahlil dan lain sebagainya di rumahnya Tante Tia. Nah si Dani ini kan pulang.
tapi dia langsung masuk kamar. Nah, tapi pada saat si Dani ini masuk kamar, nggak lama kemudian, Dani ini lari tunggang langgang keluar dari kamarnya. Dan katanya apa? Dia mendengar suara ayahnya, yaitu Om Rudi, memanggil-manggil namanya. Dani, Dani, seperti itu. Jadi Dani itu mendengar suara ayahnya memanggil-manggil namanya dan meminta maaf atas semua perbuatannya, atas semua kesalahannya di masa hidupnya. Dan Dani juga melihat sosok pocong yang wajahnya sangat-sangat mirip dengan Om Rudi, yaitu ayahnya Dani sendiri. Dan sontak keluarga geger dong, kaget mendengar si Dani teriak kayak gitu. Katanya ada ayah di dalam, ada pocongnya ayah, ngomong kayak gitu. Dia ketakutan kan, dia keluar ke ruang tamu. Di situ kan kebetulan lagi berkumpul nih keluarganya si Tante Tia, saudara-saudaranya kan. Ya geger otomatis di situ, kaget. Ya antara percaya nggak percaya dengan yang dikatakan sama si Dani ini. Nah, di situ juga kata Tante Tia dan beberapa saudara yang lain, kamu ini jangan ngaco Dani. Enggak, aku beneran, aku nggak bohong. Ya mungkin itu cuma kamu salah dengar atau salah lihat. Enggak beneran Bu, sumpah aku nggak bohong. Ya itu ya bukan ayah kamu. Ayah kamu ini kan sudah meninggal. Ya bisa jadi itu jin atau apa yang menyerupai ayah kamu. Begitu kata si Tante Tia dan juga beberapa saudara yang berada di situ. Nah, tapi ternyata nggak berhenti sampai di situ, lur teman-teman. Jadi setelah tahlilan selesai di malam keduanya, saat itu giliran Tante Tia dan juga Dina yang mendapatkan teror itu. Nah, jadi setelah tahlilan selesai kan, si Dani seperti biasa, dia nggak pulang ke rumah. Apalagi setelah kejadian itu kan, dia jadi takut tuh di rumahnya sendiri. Nah, ini ceritanya si Dina dan Tante Tia itu tidur bareng di kamarnya Tante Tia. Nah, tiba-tiba dari dalam kamarnya Tante Tia, itu si Dina mendengar suara ayahnya yang memanggil-manggil namanya Dani. Dani, Dani, ayah minta maaf nak, maafkan ayah. Suara seperti itu yang didengar sama Dina. Sebenarnya Tante Tia itu juga dengar ketika si Dina ini ngomong, Bu, ibu dengar nggak suara apa itu? Suaranya kok mirip ayah ya? Kok manggil-manggil Dani? Nah, tapi di sini karena Bu Tia itu tidak ingin kalau Dina itu berpikiran macam-macam, kemudian Tante Tia itu menenangkan Dina. Ah, mungkin kamu salah dengar kali, Din. Mana ibu nggak dengar suara apa-apa kok. Tapi sebenarnya Tante Tia itu juga mendengar. Cuman Tante Tia mikir karena nggak mau membuat suasana jadi nggak kondusif, ya akhirnya pura-pura bilang kayak gitu aja. Tapi apa yang terjadi lur teman-teman? Setelah si Tante Tia itu menenangkan Dina dengan bilang katanya mungkin salah dengar, tapi suara itu nggak hilang. Jadi yang tadinya suaranya itu terdengar kayak agak sedikit jauh, itu tiba-tiba perlahan mulai mendekat dan semakin dekat. Nah, jadi dekatnya suara tersebut tuh kayak apa ya, yang tadinya suaranya itu kayak jauh di luar rumah kan. Tiba-tiba suara itu makin dekat dan seolah-olah itu suaranya tuh kayak ada di depan pintu rumah mereka. Dan suara yang memanggil-manggil namanya Dani tadi yang jelas tiba-tiba perlahan menjadi suara tangisan seorang laki-laki. Dan kemudian perlahan semakin suaranya mengecil dan tiba-tiba hilang lenyap seketika. Nah, seketika itu langsung si Tante Tia dan juga Dina ini saling berpelukan. Ya mereka takut. Nah setelah itu, setelah suaranya hilang, kemudian Tante Tia nyuruh Dina buat nelpon Dani. Disuruh pulang. Karena ya nggak ada laki-laki lain selain Dani di rumah itu. Nah mereka berdua kan perempuan semua. Nah seenggaknya pikiran Tante Tia itu ketika Dani pulang ya mending lah. Karena ada cowok di situ, ada laki-laki. Nah diteleponnya lah tuh si Dani disuruh pulang. Tapi sama Tante Tia jangan bilang kalau tadi ada suara ayahnya yang manggil-manggil namanya, nanti jadi nggak berani pulang dia. Nah akhirnya pulanglah tuh si Dani, dan ketika Dani sudah pulang dan berada di depan rumah, si Dani pun melihat sosok pocong yang wajahnya itu mirip sekali dengan Om Rudi yang terbang ke atas atap rumah mereka. Ya Dani langsung teriak dong, "Ibu!" Dia ngebuka pintu langsung masuk. "Kenapa nak, kenapa?" "Ada pocong Bu, ada pocong ayah di depan." "Ah yang benar kamu." "Iya Bu." "Ya udah masuk." Nah si Tante Tia sama Dina itu nemenin si Dani masukin motor kan. Setelah motornya dimasukin, pintu dikunci, mereka masuk ke dalam kamar dan mereka tidur jadi satu. Jadi si Tante Tia, Dina dan juga Dani tidur dalam satu kamar. Nah kemudian beberapa hari setelah kejadian itu, suasana sekitar rumahnya Tante Tia itu menjadi sepi setelah maghrib. Karena apa? Ternyata yang melihat sosok penampakan pocong yang mirip dengan Om Rudi itu tidak hanya si Dani dan juga keluarganya saja, tapi tetangga terdekatnya itu juga seringkali melihat. Nah itu didengar oleh Tante Tia.
Nah, karena dirasa Tante Tia itu ini cukup meresahkan, sehingga Tante Tia memutuskan untuk memanggil seorang ustadz, yang dimana di sini ingin meminta bantuan atau meminta tolong untuk mengatasi masalah ini. Karena Tante Tia juga bingung, apalagi si Dina dan juga Dani kan nggak tahu apa-apa. Nah, terus ya gimana? Akhirnya ya konsultasi sama ustadz. Nah, gimana caranya, kok kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, itu dikonsultasikan, kemudian dipanggillah sang ustadz. Nah, kebetulan sang ustadz itu juga ikut tahlilan di situ sampai 7 hari selesai. Dan setelah si ustadz itu pulang, setelah tahlilan itu masih sama selama 7 hari itu. Si suaranya Om Rudi itu manggil-manggil namanya Dani, walaupun kadang jarang memperlihatkan sosoknya. Ya mungkin kalau dia keluar rumah pasti ngeliat sih. Tapi Dani, Tante Tia dan juga Dina juga lebih memilih untuk berdiam diri di dalam kamar mereka ketika tahlilan udah selesai. Nah, ternyata teror pocongnya Om Rudi itu nggak cuma di 7 hari kematian. Jadi setelah 7 hari selesai itu terus setiap hari, itu hampir setiap hari. Jadi warga itu banyak yang melihat, terus kemudian banyak yang mendengar suara memanggil-manggil namanya Dani, dan itu sangat meresahkan. Akhirnya Tante Tia juga nanya lagi sama Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz ini juga punya kemampuan ya. Nah, ketika itu Pak Ustadz juga membenarkan bahwa itu adalah sosok, ya Pak Ustadz juga menjelaskan itu bukan arwahnya Om Rudi sebenarnya, tapi jin yang menyerupai Om Rudi. Nah, itu memang benar sosoknya seperti itu. Dan memang memanggil-manggil namanya Dani. Jadi menurut cerita dari Pak Ustadz, itu langkah setelah kematiannya Om Rudi itu berat. Jadi kayak belum ikhlas gitu loh kepergiannya. Karena masih ada satu keinginan dari almarhum Om Rudi yang belum tersampaikan, yaitu permintaan maafnya terhadap Dani dan juga Dani yang memaafkan Om Rudi. Nah, itu belum kesampaian, makanya itu dimanfaatkan oleh jin yang menyerupai almarhum Om Rudi dan berwujud seperti pocong dan meneror keluarga bahkan para tetangga. Ya seperti yang kita tahu, jadi Tante Tia dan juga Dina itu walaupun mereka tersakiti dulu semasa hidupnya Om Rudi, tapi mereka ketika Om Rudi meninggal itu mau datang, mau berbelasungkawa, mau melihat jenazahnya dan mengantarkan ke pemakamannya. Tapi berbeda dengan Dani. Dani sama sekali nggak mau datang, nggak mau ngelihat sama sekali. Nah, mungkin itu yang menjadikan si Om Rudi ini masih penasaran, masih apa ya, perjalanannya atau langkahnya itu berat karena anaknya yang satu itu nggak ikhlas. Nah, pada saat Pak Ustadz itu sedang menceritakan kejadian tersebut di dalam rumah mereka, tiba-tiba itu tercium bau minyak wangi seperti misik dan itu baunya sangat menyengat. Nah, setelah itu nggak lama, yang tadinya bau wangi misik tiba-tiba berubah menjadi bau yang sangat busuk dan amis. Dan saat itu juga Pak Ustadz itu sudah waspada. Nah, kata Pak Ustadz itu adalah pertanda atau tanda kutip sinyal ya, bahwa makhluk halus tersebut, sosok pocong yang menyerupai si Om Rudi ini, kayak apa ya, kayak kode bahwa udah mulai dekat, kayak mau datang gitu loh. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz. Jadi sinyal yang dikirimkan oleh sosok pocong tadi yang dengan bau misik kemudian berubah jadi bau busuk dan juga amis, tiba-tiba sudah berada di depan rumahnya si Tante Tia dan juga Dina dan juga Dani, yang dimana di situ ada Pak Ustadz juga dan ada beberapa saudara di situ. Di sini Pak Ustadz juga menegaskan lagi bahwa kejadian ini memang benar-benar masih ada kaitannya antara kematiannya si almarhum Om Rudi dengan anaknya yaitu Dani, karena Dani ini belum bisa memaafkan sehingga jadi Om Rudi itu masih penasaran, arwahnya itu kayak terombang-ambing gitu loh. Ya walaupun itu sebenarnya jin yang menyerupai, yang memanfaatkan momen seperti itu untuk menakut-nakuti orang, sehingga orang ini ya dengan tujuan biar melemahkan keimanan manusia. Akhirnya Pak Ustadz nanya dong sama Dani, "Dan kamu yakin mau terus-terusan seperti ini dan selalu didatangi sosok pocong dari ayahmu, jin yang menyerupai ayahmu itu yang menyamar menjadi pocong?" Tanya Pak Ustadz seperti itu. "Kalau kamu mau dan terus-terusan seperti ini, kamu mau memangnya keluarga kamu itu jadi pergunjingan orang-orang, pergunjingan warga?" Langsung dijawab sama Dani, "Enggak Pak Ustadz, saya enggak mau. Saya kasihan sama ibu saya, sama keluarga saya. Saya malu Pak Ustadz." Nah, jawab Dani seperti itu. Kemudian kata Pak Ustadz begini, "Kalau kamu tidak ingin keluargamu jadi pergunjingan warga, sekarang kamu keluar, kamu temui sosok pocong itu. Walaupun itu sebenarnya bukan ayah kamu." "Tapi Pak Ustadz saya takut." "Udah, kamu gak usah takut. Kita ada di sini, ada di belakang kamu, kita nemenin. Kamu keluar, nanti saya juga ikutin di belakang kamu." Awalnya Dani itu dia takut. Dia cuma ngintip dari tirai, karena pintunya kan ditutup kan. Setelah tadi ada sinyal bau itu kan langsung ditutup. Nah terus kata Pak Ustadz, "Udah nggak apa-apa, kamu buka pintunya, kamu keluar, kamu temuin."
Di situ Dani ragu kan antara iya dan tidak, tapi Pak Ustadz menguatkan, dan juga Butia nih ibunya si Dani juga ngomong, nggak apa-apa nak, temui, kasihan ayahmu, biar ayahmu nggak penasaran seperti ini. Akhirnya Dani pun memaksa dirinya, memberanikan dirinya, dan perlahan-lahan membuka pintu rumahnya dengan rasa takut yang teramat sangat sebenarnya. Ya gimana, sosok pocong di depan rumahnya. Di situ dia dengar si pocong ini bergumam sambil memanggil-manggil namanya. Dani, Dani, maafkan ayah. Terus seperti itu. Akhirnya Dani keluar dibarengi sama Pak Ustadz dan keluarganya di belakang. Di situ Dani ngomong. Akhirnya Dani di situ apa ya? Ini sebenarnya gimana ya lur teman-teman? Ini momen haru sebenarnya. Cuman momen harunya ini bukan pertemuan antara manusia dan manusia, tapi pertemuan antara manusia dan manusia yang udah mati, atau jin yang menyerupai pocong yang menyamar sebagai Om Rudi. Nah, di situ terjadi komunikasi, terjadi dialog antara si Dani dan juga Om Rudi, pocongnya itu. Dan di situ si Dani menangis. Dia mulai menyadari akan kesalahannya, akan keegoisannya yang tidak mau memaafkan ayahnya. Bahkan sampai ayahnya meninggal pun tidak mau melihat jenazahnya untuk yang terakhir kalinya. Bahkan sampai pada saat itu menjadi pocong, menjadi hantu pun si Dani sebenarnya dia nggak mau. Tapi karena dia ya yang namanya manusia kan hatinya pasti berubah-ubah. Dan kemudian Dani pun akhirnya sadar, dan dia sambil nangis dia ngomong sama ayahnya, yaitu Om Rudi. Ayah, maafkan Dani. Waktu itu, waktu ayah meninggal, Dani gak mau melihat ayah. Padahal sebelum ayah meninggal, ayah ingin ketemu sama aku, sama ibu. Tapi aku gak mau datang. Karena aku marah sama ayah. Aku kecewa sama ayah, aku sakit hati. Karena ayah semasa hidup menelantarkanku, kakak dan juga ibu. Dan ayah lebih memilih perempuan lain. Sedangkan kami, ayah terlantarkan. Dan karena itu aku menjadi sakit hati ayah. Bahkan sampai ayah meninggal pun aku masih membenci ayah. Tapi sekarang aku sadar ayah. Aku ikhlas ayah pergi. Tapi tolong ayah pulang ya. Alam kita udah berbeda ayah. Ayah tolong jangan ganggu kami lagi. Jangan ganggu tetangga, jangan ganggu warga. Insya Allah aku udah ikhlas ayah. Udah ya ayah. Ayah pulang, ayah kembali ke alam ayah. Alam kita sekarang udah berbeda ayah. Aku ikhlas. Dan aku janji sama ayah. Aku bakalan sering-sering datang ke makam ayah. Buat ngedoain ayah, ngejenguk ayah di makam. Aku janji ayah. Sekarang ayah pergi ya. Ayah pulang. Aku ikhlas. Dan setelah itu singkat ceritanya, sosok pocong yang menyerupai Om Rudi itu pun seketika menghilang, berbarengan dengan diiringi doa dari Pak Ustadz. Nah setelah itu mereka satu keluarga ini sedih menangis sambil berpelukan, dan di situ Pak Ustadz juga memberikan tausiahnya, memberikan nasihatnya, wejangannya, bahwa sesungguhnya segala yang bernyawa itu ya pasti akan mati. Jadi ya segala apa ya yang namanya pertemuan akan ada perpisahan. Jadi seperti itu. Pak Ustadz ini menguatkan keluarga mereka, terus kemudian akhirnya sampai mereka bisa ikhlas dan semuanya kembali normal. Setelah itu teror dari pocongnya Om Rudi pun sudah tidak ada lagi, dan warga pun sudah tidak pernah melihat sosok penampakannya lagi. Dan si Dani pun ya dia menyesali perbuatannya, yang dimana dia tidak bisa memaafkan ayahnya. Pada saat itu dia bisa memaafkan, dan sesuai janjinya dia sering datang ke makam ayahnya. Ya paling enggak ya seminggu sekali lah di malam Jumat buat ngaji di situ, mendoakan ayahnya. Dan si Dani pun ya dia meminta maaf kepada Tante Ina. Ya pada dasarnya sebenarnya Tante Ina tuh orangnya baik, walaupun memang pernah melakukan kesalahan, yaitu mau dinikahi secara siri oleh Om Rudi, yang udah jelas-jelas Tante Ina ini tahu kalau Om Rudi itu udah punya anak, udah punya istri. Tapi ya yang namanya manusia kan pasti tidak luput dari kesalahan, dosa, maksiat dan lain sebagainya. Itu manusiawi. Yang pada intinya sebesar apapun kesalahan kita, seberapa besar pun kita berbuat dosa, ya selagi masih ada niat untuk kita kembali lagi ke jalan yang benar dan mengingat Allah, insya Allah rahmat Allah
itu maha luas. Ampunan Allah itu sangat besar. Nah, kurang lebih seperti itu nasihat atau wejangan dari Pak Ustadz untuk keluarganya Dani, Dina, dan juga Tante Tia. Dan akhirnya cerita atau kisah tentang Om Rudi yang meninggal setelah menelantarkan anak dan istrinya pun selesai. Tapi sebelum saya menutup ceritanya, di sini ada sedikit istilahnya kuat lah ya, sebagai pengingat-ingat untuk kita semua, terutama kita nih, saya pribadi sebagai kaum laki-laki. Tujuannya ini ya untuk mengingatkan sih sebenarnya. Jadi gini, jangan pernah tinggalkan yang baik hanya karena demi yang menarik. Karena suami yang terindah, suami yang baik di mata istri, itu bukanlah suami yang mampu membelikan istri atau anaknya itu segalanya. Bukan. Tapi suami yang baik yang terindah, itu adalah suami yang bisa memberikan kesetiaan, kepercayaan, perhatian, kasih sayang. Dan kalau bisa ya segalanya, yaitu dengan pendidikan, dan lain sebagainya. Itu adalah suami yang baik, bertanggung jawab dunia dan akhirat. Dan suami yang selalu bisa memberikan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga, dalam keluarga, kehangatan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan selalu memberikan canda dan tawa kepada anak-anaknya. Itu adalah suami yang terindah dan yang terbaik. Salah satunya seperti itu. Nah, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan dengerin ceritanya sampai selesai. Saya mohon maaf nih kalau misalkan dalam saya bercerita banyak sekali tutur kata saya yang belibet, yang panjang lebar, berbelit-belit, bertele-tele, yang kurang bisa dipahami, kurang bisa diterima dan tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu memang benar-benar murni kebodohan dan kelemahan dari saya pribadi. Tapi apabila ada sekelumit kata yang bisa diambil contoh pelajarannya, itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada intinya lur, teman-teman semuanya, kalian ambil aja yang positifnya, yang ada manfaatnya, yang ada kebaikannya, ada pelajarannya, kalian ambil. Nah, tapi sebaliknya, kalau misalkan nggak ada pelajarannya, nggak ada hikmahnya, terus yang negatif, yang buruk, yang nggak baik, kalian buang jauh-jauh, nggak usah kalian ambil, nggak usah kalian dengerin, nggak usah kalian hiraukan. Intinya seperti itu. Dan sekali lagi, buat kalian semua lur, teman-teman, saya ucapin terima kasih yang udah nonton videonya, dengerin ceritanya sampai selesai. Saya doakan tulus dari dalam hati saya, semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, dilimpahkan rahmat, dikuatkan iman dan Islam, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dan dihindarkan dari orang-orang yang tidak baik, yang jahat, yang berniat buruk kepada kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Karena saya yakin doa yang tulus dari dalam hati insya Allah akan berbalik kepada kita yang mendoakan, dan itu pasti yang baik-baik. Makanya saya ingin mengajak diri saya terutama pribadi dan juga kalian semua, marilah kita bareng-bareng belajar untuk selalu berbuat baik dan mendoakan yang baik-baik terhadap sesama kita. Karena doa yang baik akan berbalik kepada kita sendiri, begitupun sebaliknya. Nah, sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita misteri berikutnya. Saya Misbah Mutahharun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.